Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video Biokimia 2. Selamat menyaksikan. Biokimia 2, Ekspresi Genetik, kelompok 6B. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Materi singkat. Ekspresi genetik adalah proses di mana instruksi dalam DNA kita diubah menjadi produk fungsional, seperti protein. Ekspresi gen merupakan proses di mana DNA digunakan untuk membuat protein, yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Protein bisa berupa enzim, hormon, atau reseptor misalnya. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota, prokariota, bakteri, dan arkea, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk kelangsungan hidupnya. Pembahasan singkat. 1. Gen. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir, yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. DNA juga mengandung segmen atau urutan lain yang memiliki fungsi pengaturan atau regulasi. Urutan regulasi memberikan sinyal yang dapat menunjukkan awal atau akhir gen, atau mempengaruhi transkripsi gen, atau berfungsi sebagai titik inisiasi untuk replikasi atau rekombinasi. Beberapa gen dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan banyak produk gen dari satu segmen DNA. Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleosom. Kromomer itu berupa butiran atau manik-manik yang dililit oleh benang-benang DNA. DNA inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik pada suatu individu. Letak gen pada kromosom disebut lokus yang bersifat tetap. 2. Genom. Genom diartikan sebagai satu set DNA komplit dari suatu organisme yang mana gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme, sehingga dapat dikatakan bahwasanya genom sangat memiliki peranan yang penting dalam menyimpan segala informasi yang ada pada organisme untuk keberlangsungan hidupnya. 3. Kromosom. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Dalam sel eukariotik yang tidak membelah dalam GO dan sel-sel dalam interfase G1, S, dan G2, bahan kromosom, kromatin, bersifat amorf dan tampaknya tersebar secara acak di bagian-bagian tertentu dari nukleus. Kromosom terletak di dalam sel, tepat di inti sel. Bentuk kromosom lurus, seperti batang atau bengkok. Kromosom terletak di inti karena berperan sebagai pembawa gen. Kromosom mengandung DNA, RNA, dan protein. 4. Kode genetik. Inti dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf A, G, C, dan T dari materi genetik diterjemahkan ke dalam abjad protein asam amino 20 huruf. Seperti yang telah kita lihat, perantara antara materi genetik, DNA, mesin translasi, dan ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA. mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut translasi, di mana mRNA mengarahkan urutan polimerisasi asam amino menjadi rantai polipeptida. Di sini, fokus pada sifat dan logika kode genetik, adaptor RNA yang menguraikan kode genetik. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. Setiap asam amino ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida kodon dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen di mana kodon untuk setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. 5. Transkripsi. Transkripsi adalah proses di mana RNA disintesis dari informasi yang terkandung dalam DNA.
Dalam proses ini, untai DNA ditranskripsikan menjadi molekul RNA sederhana yang menjadi pelengkap untai DNA. Agar hal ini terjadi, molekul DNA akan memiliki dua untai yang terpisah, dan nukleotida RNA bebas akan mengikat salah satu untai. Kodon dikenali oleh molekul adaptor yang dikenal sebagai transfer RNA atau tRNA. Berbeda dengan mRNA, iRNA adalah RNA non-pengkode protein yang secara langsung bertindak sebagai adaptor. Setiap tRNA mengenali kodon untuk asam amino tertentu. Pengenalan dimediasi oleh pasangan basa antara kodon dan antikodon yang sesuai dalam molekul tRNA yang sejajar dalam orientasi antiparalel. 6. Translasi. Sebuah mRNA mengandung serangkaian kode genetik kodon yang berinteraksi dengan antikodon aminoasil tRNA, sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan aminoasil tRNA. Ribosom berperilaku seperti pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat sintesis ikatan peptida. Ribosom terdiri dari dua subunit yang memiliki peran khusus dalam sintesis protein. Messenger RNA dikaitkan dengan subunit kecil 30 basa mRNA terikat setiap saat. Kesimpulan 1. Ekspresi genetik merupakan proses di mana DNA digunakan untuk membuat protein yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Kedua, gen berperan sebagai pengendali setiap sifat beda makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki sekumpulan sifat di mana ada sifat yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Ketiga, genom didefinisikan sebagai kelompok semua gen yang mengkompromikan seperangkat kromosom haploid. Keempat, kromosom berperan dalam menyimpan informasi genetik, kemudian memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta kromosom memiliki peran dalam membantu mengatur proses ekspresi gen. Kelima, kode genetik didefinisikan sebagai hubungan urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya, dan urutan asam amino dalam protein. Keenam, transkripsi adalah proses di mana RNA disintesis atau pengkopian dari informasi yang terkandung dalam DNA. Ketujuh, translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi pada mRNA untuk membentuk protein. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.